Teman-teman yang lagi senasib dan sepenanggungan nih karena masalah minyak goreng sekarang lagi langka. Kalaupun ada yang harus mengantri, terus juga ada yang beberapa toko yang membatasi pembeliannya hanya boleh 2 liter per orang, dan juga harganya pun kalau ada tuh lebih mahal sekali dibandingkan sebelumnya. Ditambah lagi publik sekarang lagi rame-ramenya karena pernyataan salah satu mantan presiden Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri tentang kebingungan beliau, kenapa sih ibu-ibu ngantri minyak goreng padahal kan ada teknik memasak yang lain. Nggak ada atau mahalnya minyak goreng. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Nah, pernyataan beliau ini saya juga akhirnya lihat komentar dari teman-teman ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro mungkin merasa, oh iya memang ada nih teknik memasak yang lain. Nah, yang kontra tuh merasa ya, kan kayak bakwan bala-bala tuh nggak bisa dimasak dengan cara selain digoreng. Tahu bulat digoreng dadakan, jinglenya bukan tahu bulat direbus dadakan bu, gitu kan, ada yang jawab kayak gitu. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Nah, sebetulnya nih, akhirnya saya jadi mikir juga, kalau dibanding-bandingkan teknik memasak yang ada, itu sebetulnya apakah ada perbedaan dari proses memasak itu terhadap kandungan gizi di makanan tersebut. Apakah dengan cara menggoreng atau merebus misalnya dibandingkan, itu ada perbedaan dari kandungan gizinya ya? Katanya menggoreng ini nggak sehat, nggak baik buat kesehatan. Ah, mitos apa fakta ya? Kalau misalnya fakta, ada nggak sih solusinya kalau kita pengen makan goreng-gorengan? Nah, oke. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman, setelah saya baca-baca beberapa literatur, memang banyak sekali teknik memasak ya. Tapi kan mungkin kita juga sudah sering banget nih makan makanan yang goreng-gorengan. Oleh karena itu nanti saya akan bahas semua teknik memasak yang paling sering dilakukan, dan kita akan bahas nih mulai dari kelebihan dan kekurangannya. Oke? Oke teman-teman, jadi yang pertama kali yang akan kita bahas adalah teknik perebusan. Jadi teknik perebusan ini bisa digunakan untuk sayuran dan daging, juga ikan misalnya, atau telur. Nah, tapi kalau untuk teknik perebusan ini ada juga yang perlu diperhatikan. Sebetulnya teknik perebusan ini atau teknik merebus ini direkomendasikan karena ternyata dari beberapa penelitian kandungan gizi yang bisa dipertahankan dari proses perebusan ini cukup banyak dibandingkan teknik memasak yang lain. Tapi ada tapinya, teman-teman juga harus memastikan nih, misalnya dengan merebus sayur itu juga kita harus perhatikan durasi atau lama waktu merebusnya, karena kalau terlalu lama itu nanti kandungan zat gizi di dalam sayur itu akan tetap hilang dalam proses perebusan. Jadi teman-teman juga harus pastikan waktu merebusnya. Nah, untuk merebus daging misalnya, itu kita bisa mendapatkan lemak daging itu keluar melalui air, dan nanti pas dicobain rasanya akan lebih enak nih karena ada kaldunya. Selanjutnya adalah teknik mengkukus. Teknik mengkukus ini sering direkomendasikan nih sama beberapa dokter, beberapa juga literatur. Sebetulnya teknik mengkukus ini gimana sih dalam segi kesehatan? Jadi teknik mengkukus ini ternyata juga bisa termasuk yang paling bagus juga nih untuk proses memasak, karena kandungan gizinya tidak terlalu hilang, apalagi saat dibandingkan teknik merebus ya. Sebetulnya kayak untuk sayuran itu kan
itu zat-zat gizi saat mengkukus itu sebetulnya lebih banyak yang dipertahankan, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan, tapi ada tapinya. Kadang kekurangannya adalah teknik mengkukus ini rasanya biasanya hambar ya, karena kan kita jadinya tidak bisa menambah bumbu nih. Selanjutnya proses pemanggangan. Nah, kalau di proses pemanggangan ini termasuk yang juga direkomendasikan karena kandungan minyak yang dipakainya itu agak sedikit dibandingkan proses penggorengan. Nah, tapi ada tapinya, teman-teman juga harus memperhatikan nih, misalnya buat ibu-ibu hamil yang lagi hamil kan nggak boleh makan makanan yang setengah matang. Jadi saat melakukan proses pemanggangan pastikan bagian dalamnya itu juga matang ya teman-teman, tapi juga pastikan bahwa tidak juga terlalu gosong. Jadi karena saat memanggang terus ada bagian hitam-hitam itu sebetulnya dapat memicu terjadinya kanker karena itu bersifat karsinogen juga. Nah, selanjutnya apalagi nih selain pemanggangan, perebusan tadi ya, pengukusan, ada proses apa lagi sih yang bisa kita lakukan? Nah, teman-teman juga bisa misalnya menggunakan alat bantu nih, misalnya menggunakan microwave atau oven. Nah, ini juga bisa digunakan. Tapi kalau untuk oven sendiri, teman-teman harus pastikan juga nih saat melakukan pemasakan dengan microwave atau oven itu, teman-teman juga harus pastikan wadah tempat makanan itu ditaruh. Jadi pastikan nih bahan wadahnya itu yang betul-betul memang bisa dipakai untuk dipanaskan dalam oven. Nah, selanjutnya sekarang ini juga ada memasak dengan panci tekan, ya kan? Nah, saat memasak dengan panci tekan ini sebetulnya bisa memperpendek waktu memasak, dan selain itu metode ini bisa juga tidak menghilangkan rasa khas bahan makanannya itu. Jadi ini bisa menjadi alternatif, tapi mungkin harganya juga berarti teman-teman harus membeli panci tekan ini kan, jadi pasti ada biaya lagi yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah proses penumisan. Sebetulnya proses penumisan ini termasuk yang masih bisa digunakan untuk kesehatan karena minyaknya sedikit sekali gitu. Dan metode ini juga tidak terlalu banyak nih membuat si kandungan gizi di dalam bahan makanan itu hilang gitu. Jadi ini bisa menjadi suatu alternatif tumisan ini. Terus sekarang lagi banyak banget nih masalah air fryer. Nah, ternyata memasak dengan metode air fryer ini juga kandungan gizinya tuh bisa lebih terjaga dan penggunaan minyaknya juga bisa lebih sedikit. Tapi teman-teman juga harus perhatikan cara dan penggunaannya, karena jika tidak nanti malah tidak bagus juga untuk kesehatan. Selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah proses penggorengan dengan melakukan deep frying atau menggoreng dengan cara si minyaknya itu betul-betul merendam si bahan makanannya. Mungkin kalau kita lihat saat proses menggoreng ayam, menggoreng bakwan gitu kan, menggoreng gorengan yang di pinggir jalan, itu kan kita bisa lihat ya bahwa itu si minyaknya betul-betul banyak sekali yang perlu kita pakai. Nah, sebetulnya bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari proses penggorengan ini? Nah, ternyata proses menggoreng ini karena lemak itu sendiri sifatnya bisa bikin crunchy. Jadi memang saat menggoreng itu kita lebih renyah ya. Gorengan itu kan memang lebih renyah, kriuk-kriuk di luar tapi di dalamnya lembek ya kan. Nah, saat menggoreng ini tapi ada tapinya, kita semakin banyak minyak yang kita gunakan itu sebetulnya semakin banyak jumlah lemak yang akan masuk ke dalam si bahan makanan itu. Apalagi teman-teman yang misalnya betul-betul memasak dengan proses menggoreng itu dalam durasi yang lama dengan suhu yang
kecilkan, misalnya kompornya itu kan saat suhu dikecilkan berarti durasi masaknya akan lebih lama. Nah ini akan membuat si minyaknya itu banyak yang teresap ke dalam si bahan makanan. Nah terus bahayanya apa sebenarnya proses penggorengan ini? Ternyata semakin banyak minyak atau lemak yang kita konsumsi di tubuh itu bisa membuat dalam jangka panjang itu kedepannya bisa membuat banyak sekali nih resiko gangguan kardiovaskular. Apa sih itu kardiovaskular? Jadi kardio itu masalah jantung, vaskular itu pembuluh darah. Jadi teman-teman dengan metode seperti ini sebetulnya bisa memicu terjadinya hipertensi, stroke, dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Jadi teman-teman yang misalnya sudah diagnosa sama dokter sebagai teman-teman yang penyandang hipertensi misalnya, pasti kan anjurannya jangan terlalu banyak makan gorengan ya Pak, jangan terlalu banyak makan gorengan ya Bu, gitu kan. Nah karena inilah alasannya gitu. Tapi tubuh kita sendiri sebetulnya butuh lemak. Nah berapa sih sebetulnya kandungan lemak yang perlu kita makan seharinya? Nah, kalau dari anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebetulnya ada batasan nih penggunaan garam, gula, dan lemak. Untuk lemak sendiri itu sebetulnya dihitungnya 20-25% dari total kalori kita. Nah, anjuran yang karena penggunaan lemak ini kan sebetulnya nggak hanya lemak dalam minyak ya. Minyak itu kan memang mengandung lemak, tapi kan yang kita makan tuh makanan-makanan lain pun seperti ikan, daging, itu kan sebetulnya kalau kita lihat di kandungan gizinya tuh ada lemaknya juga teman-teman. Jadi itu total hariannya tuh harus mencukupi 20-25% total kalori yang dibutuhkan kita per hari. Jadi misalnya kalau untuk penggunaan minyak sendiri itu hanya 5 sendok makan teman-teman, 5 sendok makan minyak goreng dalam per hari untuk satu orang, itu penggunaan yang dianjurkan. Kalau lebih dari itu bisa memicu terjadinya proses penyakit kardiovaskular lebih tinggi. Nah teman-teman sendiri mungkin kayaknya, tapi aku pengen makan bakwan nih, aku pengen makan bala-bala, ya boleh aja sebetulnya, tapi kalau bisa frekuensinya mulai dikurangin karena yaitu tadi nanti akan memicu penyakit hipertensi, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita memang mesti banget nih menggoreng makanan, terus anjuran yang bisa dilakukan tuh apa? Nah kalau dari segi kesehatannya ya kita bahas nih, ini memang mungkin akan kontroversial juga nih. Jadi sebetulnya penggunaan minyak ini tidak boleh dilakukan berulang kali. Beberapa penelitian memang menyebutkan 2 kali itu adalah batas maksimal penggunaan minyak, tapi ada juga literatur yang menyebutkan 1 kali saja itu kalau bisa minyak itu sudah dibuang. Lah, dengan keadaan sekarang mahal gini lumayan juga ya membuang minyak gitu, kayaknya kan sayang banget ya. Nah terus lagi kalau bisa sebelum kita makan nih minyak itu ditiriskan dulu gitu. Jadi kenapa? Karena biar si minyak itu agak hilang dari bahan makanan yang mau kita makan, jadi kita nggak terlalu banyak nih mengkonsumsi minyaknya. Oke, jadi sebenarnya untuk tip memasaknya, jika kita memang kayaknya butuh banget nih menggoreng dengan metode yang betul-betul minyaknya mesti banyak banget. Nah itu kalau dari Kementerian Kesehatan itu sendiri ada tips memasak untuk menurunkan lemak dan kolesterol. Nah jadi yang pertama adalah gunakan alat masak yang tidak lengket. Jadi sehingga alat ini bisa bikin teman-teman memerlukan minyak itu jadi lebih sedikit. Cuman mungkin kontranya adalah agak lebih mahal ya dibandingkan wajan biasa. Nah terus gunakan juga lebih banyak kaldu dibandingkan minyak untuk menambah cita rasa makanan. Kalau bila menggoreng setelah matang, tiriskan nih makanannya. Terus masak makanan dengan minyak nabati. Jadi sebetulnya pemilihan minyak itu banyak sekali di pasaran ya kan. Nanti kapan-kapan kita bakal bahas nih minyak apa sih sebetulnya yang paling bagus berdasarkan anjuran kesehatannya dari beberapa penelitian. Terus juga kalau misalnya teman-teman makan dengan proses ini, dengan proses menggoreng
itu juga pastikan frekuensinya agak lebih dikurangin gitu, apalagi untuk teman-teman yang sudah mengalami penyakit kardiovaskular. Jadi kesimpulannya adalah berbagai proses memasak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah sekarang tinggal kita aja nih yang bisa memilih bagaimana nih proses yang mau kita lakukan untuk memasak itu sendiri agar kesehatan kita bisa lebih terjaga di masa yang akan datang. Nah, buat teman-teman untuk masalah kandungan gizi sendiri ternyata tidak hanya dari proses pengolahan bahan makanan, ternyata dari proses pemilihan bahan makanan, persiapan bahan makanan, pengolahan sampai penyajian itu juga tetap harus diperhatikan agar kandungan gizi bahan makanan yang kita ingin makan itu lebih terjaga. Nah, buat teman-teman selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi durasi memasaknya itu sendiri, bagaimana pengolahannya, itu juga perlu diperhatikan agar kandungan gizinya tetap terjaga. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video Kamis Pagi selanjutnya. Dadah!